Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Janah. Saya dari TBIB angkatan 2019. Di sini saya akan menyampaikan Quran surah Ibrahim ayat 24 sampai 25. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah ayat dan terjemahan Quran surah Ibrahim ayat 24 sampai 25. Kemudian tafsir Quran surah Ibrahim ayat 24 sampai 25. Kemudian adanya asbabun nuzul Quran surah Ibrahim ayat 24 sampai 25. Yang terakhir adalah kandungan aspek pendidikan Quran surah Ibrahim ayat 24 dan 25. Ayat dan terjemahan Quran surah Ibrahim ayat 24 sampai 25. Saya akan membacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Sadaqallahul azim. Yang mempunyai arti, Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah memberikan perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka berfikir. Kemudian asbabun nuzul Quran surah Ibrahim ayat 24 sampai 25. Yang pertama adalah berkenaan dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang menanyakan perihal pohon yang serupa dengan seorang muslim, memberikan buahnya pada setiap musim. Kemudian adanya Abdullah putra Umar yang tidak mengatakan apa yang dia pikirkan. Diriwayatkan oleh dalam tafsir Al-Misbah Syihab 2002 halaman 54, kemudian tafsir Al-Maraghi tahun 1992 halaman 279, dan tafsir Ibnu Katsir tahun 2004 halaman 538, bahwa dalam tafsirnya pada ayat 24 merupakan periwayatan perumpamaan pada pohon yang baik. Berdasarkan pada suatu riwayat yang menyatakan Abdullah putra Umar berkata bahwa pada suatu ketika kami berada di sekeliling Rasulullah, lalu beliau bersabda, "Beritahulah aku tentang sebuah pohon yang serupa dengan seorang muslim, memberikan buahnya pada setiap musim." Putra Umar berkata, "Terlintas dalam benakku bahwa pohon itu adalah pohon kurma, tetapi aku lihat Abu Bakar dan Umar tidak berbicara, maka aku segan berbicara. Dan ketika Rasulullah tidak mendengar jawaban dari hadirin, beliau bersabda, 'Pohon itu adalah pohon kurma.' Setelah selesai pertemuan dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, aku berkata kepada ayahku Umar, 'Wahai ayahku, demi Allah telah terlintas dalam benakku bahwa yang dimaksud adalah pohon kurma.' Beliau berkata, 'Mengapa engkau tidak menyampaikannya?' Aku menjawabnya, 'Aku tidak melihat seorang pun berbicara, maka aku pun segan berbicara.' Umar berkata, 'Seandainya engkau menyampaikannya, maka sungguh itu lebih kusukai dari ini.' Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan lain-lain. Kemudian tafsir Quran surah Ibrahim ayat 24 sampai 25. Kalimat yang baik itu seperti ucapan, dan pohon yang baik itu adalah pohon kurma. Jadi pohon kurma mempunyai 4 sifat. Yang pertama adalah pohon yang baik itu adalah pohon yang enak dipandang, baik bentuknya, baik aromanya, baik buahnya, baik kegunaannya atau buahnya lezat dan memberikan manfaat yang besar. Kedua adalah akarnya yang teguh. Sisa akarnya melekat dan kuat, tidak akan dapat tercabut. Yang ketiga adalah cabangnya menjulang ke langit. Keadaannya sempurna, dapat memanjangkan daun, dan apabila daunnya jatuh, maka akan membusuk ke dalam tanah. Untuk itu buahnya harus bersih dari berbagai kotoran. Yang terakhir adalah pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Akan berbuah setiap waktu dengan seizin Allah, kekuasaannya, penciptaannya, dan anugerahnya. Dan apabila pohon-pohon itu memberikan buahnya setiap waktu, itu sudah merupakan aturan musim. Yang kedua adalah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya dapat menambah pemahaman dan akal pikiran, juga gambaran mengenai pohon kurma tersebut. Karena makna-makna perumpamaan itu harus dapat diterima oleh akal dengan perasaan
di dalamnya, sehingga dapat menjadikan makna tersebut sesuatu yang dapat disentuh oleh perasaan dan pikiran. Kemudian kandungan aspek pendidikan dalam Quran surah Ibrahim ayat 24-25. Salah satu metode yang digunakan Al-Quran dalam menyampaikan pesan-pesannya adalah metode perumpamaan. Dalam terminologi ulum Al-Quran, metode ini disebut amsal Al-Quran. Dalam ayat 24, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpamakan kalimat thayyibah dengan pohon yang baik. Kalimat thayyibah dapat memancarkan kemana-mana. Kalimat ini diumpamakan dengan pohon yang baik. Akarnya kokoh menembus ke bumi, sedang cabangnya menjulang ke angkasa. Yang dimaksud akarnya yang kokoh bahwa tauhid yang diformulasikan ke dalam kalimat thayyibah terhujam ke dalam hati seorang mukmin. Sedang yang dimaksud dengan cabangnya yang menjulang ke angkasa adalah amal soleh yang ditimbulkan oleh kalimat thayyibah. Tujuan Allah memberikan gambaran perumpamaan ini sebagaimana dijelaskan pada akhir ayat agar manusia berpikir dan selalu mengingat Allah. Makna di balik perumpamaan tersebut bahwa seorang mukmin memiliki akar tauhid yang kuat, yang dari situ membuahkan amal soleh setiap saat. Perumpamaan adalah suatu metode yang dapat diterapkan dalam proses pendidikan dan pengajaran. Melalui ungkapan-ungkapan permisalan, anak didik akan mudah memahami materi pembelajaran dan akan lebih termotivasi untuk melakukan karya-karya nyata dan positif. Gambaran perumpamaan pada ayat di atas tentang pohon bagus yang akarnya kokoh menancap ke dasar bumi dan cabangnya menjulang ke angkasa adalah sebuah kalimat thayyibah, bertujuan agar objek yang diajak bicara lebih gampang memahami pentingnya memiliki prinsip tauhid yang kuat dalam menempuh perjalanan kehidupan dunia ini. Jadi anak didik kita lebih mudah memahami jikalau kita memberikan permisalan-permisalan. Jadi mereka dapat memahami baik itu dengan pemikiran mereka dan perasaan mereka. Yang terakhir adalah kesimpulan. Hal yang dapat kita ambil dari materi hari ini adalah metode perumpamaan yang dapat diterapkan dalam metode pendidikan. Dalam Quran surah Ibrahim ayat 24-25 ini sama halnya dengan surah Al-Ankabut ayat 41, yaitu tentang orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau syirik, diumpamakan seperti sarang laba-laba yang demikian lemah dan tidak berdaya. Perumpamaan tersebut dipergunakan untuk memperlihatkan ayat-ayat Allah dan meniadakan sesembahan kepada makhluk lain selain Allah yang pantas disembah. Kemudian fungsi keduanya digunakan perumpamaan ini adalah agar orang-orang mukmin melakukan perbuatan baik, sementara orang-orang kafir senantiasa melakukan perbuatan keji dan menjijikan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, kalian ambil pelajaran dari yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.